Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Zul, dan di video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Settlers, yang dimana filmnya bercerita tentang sebuah keluarga yang dibayar oleh pemerintah untuk menjalani hidup di planet Mars dengan imbalan berjuta-juta dolar. Tapi sayangnya penelitian tersebut dihentikan sehingga mau tidak mau mereka yang berada di sana harus bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari siapapun. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berkisah kepada sebuah keluarga yang hidup di planet Mars karena mereka adalah salah satu bahan uji coba yang dilakukan oleh pemerintah di bumi untuk mencoba menjalani hidup di sana. Dan mereka sudah hidup selama kurang lebih 10 tahun, tapi awalnya hanya Reza dan Ilsa saja yang dikirim ke sana sampai pada akhirnya mereka berhasil memiliki keturunan, yaitu Remy, anak perempuan mereka. Di sana juga mereka hidup dengan mengandalkan hewan ternak dan juga beberapa tanaman atau sayuran yang berada di dalam rumah kaca yang tidak jauh dari rumah mereka sendiri. Mereka pun menjalani hari seperti biasanya, tapi ketika Remy terbangun dari tidurnya, tanpa diduga, dia melihat ada sebuah tulisan di luar jendela. Lalu ketika situasi sudah mulai tenang, Ilsa berkata kepada Remy bahwa memang benar selama ini bukan hanya mereka saja yang hidup di planet Mars, melainkan ada beberapa orang yang hidup di sana sebelum kedua orang tua Remy dikirim dari bumi. Memang tidak diketahui pasti alasannya kenapa mereka dikirim ke sana, tapi yang jelas kejadian tersebut membuat mereka lebih waspada terhadap dunia luar, sampai suatu saat Remy malah dengan sengaja keluar dari rumah yang tentu saja segera disergap oleh para penjahat itu. Tapi beruntungnya, kedua orang tua Remy berhasil melawan mereka dan membawa Remy kembali ke dalam rumah. Namun setelah kejadian tersebut, Reza malah ingin melawan mereka kembali karena malam akan segera tiba, yang sehingga hal itulah yang membuat Reza ketakutan karena bisa saja para penjahat itu kembali pada saat mereka beristirahat. Tapi sampai keesokan harinya, Reza tidak kunjung kembali ke rumah, yang sehingga membuat Ilsa dan Remy ketakutan, apalagi setelah mendengar suara aneh di dalam rumahnya, yang ternyata itu adalah suara dari seorang pria yang menggunakan pakaian yang sama dengan penjahat tersebut. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Jerry, sekaligus berkata kalau dirinya ingin mengambil rumah dari mereka karena sebelumnya rumah tersebut adalah milik orang tuanya Jerry. Yang tentu saja mendengar hal itu, Ilsa melakukan perlawanan, namun sayangnya kekuatan dari Jerry begitu besar yang sehingga Ilsa menerima kekalahannya dan mau tidak mau menerima kesepakatan untuk berdamai dengan Jerry, atau bisa dibilang melakukan gencatan senjata selama 30 hari. Jerry juga berkata kalau dirinya tidak ingin membunuh mereka berdua karena Jerry hanya ingin tinggal di rumah tersebut. Jerry juga menjelaskan kalau Ilsa memutuskan untuk pergi dari rumah itu tentu saja seiring berjalannya waktu mereka akan mati kelaparan. Sehingga mendengar hal tersebut, Ilsa membuat keputusan yang sulit untuk tetap tinggal di sana bersama dengan Jerry. Lalu setelah itu mereka pun menguburkan mayat dari Reza yang telah dibunuh oleh Jerry. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan hidup dengan melakukan aktivitas masing-masing. Tapi di sini Remy yang masih penasaran dengan pria asing itu mencoba melihat segala aktivitas yang dilakukan oleh Jerry secara diam-diam, walaupun pada akhirnya Jerry juga mengetahuinya. Dan semenjak Jerry hidup di sana, ternyata dia sudah bisa menghidupkan keran air yang asalnya tidak menyala, sehingga mereka tidak perlu repot-repot untuk pergi keluar rumah hanya untuk mengambil air. Tapi walaupun begitu, Ilsa tetap menjaga jarak dengannya, bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak. Hingga tak terasa sudah 11 hari mereka hidup bersama, di mana di sana Remy bertemu dengan sebuah robot yang tanpa sengaja dihidupkan oleh Ilsa saat dirinya sedang bersih-bersih. Memang tidak dijelaskan secara pasti robot itu dibuat oleh siapa, tapi yang jelas dengan adanya robot tersebut, Remy menjadi tidak kesepian karena akhirnya dia mempunyai seorang teman untuk bermain yang dia beri nama dengan panggilan Steve. Di momen ini juga Jerry mencoba mendekati Ilsa. Tapi kemudian Jerry menerima kenyataan kalau ternyata di saat Ilsa dan Reza sampai di planet Mars, mereka berdua disambut oleh ayahnya Jerry saja. Karena pada saat itu ibunya Jerry sudah meninggal dunia entah oleh karena apa.
Tapi setelah mengetahui kalau Ilsa dan Reza adalah objek uji coba yang baru, tanpa diduga, ayahnya Jerry mencoba membunuh mereka sehingga pada akhirnya mau tidak mau Ilsa dan Reza pun membunuhnya. Beruntungnya di saat itu Jerry sudah tidak tinggal di rumah itu karena hubungannya dengan orang tuanya sangat berantakan. Jerry juga berkata kalau alasannya mengambil kembali rumah itu karena hanya dia dan teman-temannya saja yang berhasil bertahan hidup dari perang yang disebabkan oleh manusia itu sendiri di luar sana. Atau bisa dibilang selama ini praktek uji coba tersebut telah lama dihentikan, yang sehingga umat manusia yang dikirim ke planet Mars tidak diperiksa keadaannya atau dibiarkan mati begitu saja oleh para ilmuwan yang berada di bumi. Lalu singkat cerita, setelah 27 hari mereka bersama, hubungan antara Ilsa dan juga Jerry sudah membaik dari sebelumnya. Sampai-sampai tanpa sengaja Remy melihat ibunya sedang berduaan bersama dengan Jerry, yang tentu saja hal itu membuat dirinya bersedih dan memutuskan untuk pergi dari rumah dan melakukan perjalanan yang lumayan jauh, yang tidak pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tapi di saat itulah dirinya menyadari kalau ternyata selama ini ada sebuah lapisan seperti gelembung kaca yang sangat transparan, yang kemungkinan hal itulah yang melindungi mereka dari atmosfer berbahaya. Apalagi bukan hanya itu saja, Remy juga melihat ada sebuah gerbang yang begitu besar, tapi di saat dirinya masuk ke dalam sana, tanpa diduga Remy mulai merasakan sesak nafas dan dia pun tidak sadarkan diri. Remy yang sudah berhasil diselamatkan oleh Jerry kemudian terbangun di tempat tidurnya dan bertemu dengan Jerry, di mana di sana dia berkata kepada Remy kalau di ujung terowongan tersebut tidak ada kehidupan manusia melainkan hanya pasir dan bebatuan saja. Tapi di sini Remy menganggap perkataan Jerry hanya omong kosong saja sambil berharap suatu hari nanti dia bisa menjelajahi seluruh planet Mars. Lalu setelah 30 hari mereka hidup di sana, Remy melihat ibunya kembali yang masih bersama dengan Jerry, yang sehingga hal itulah yang membuat Remy kabur kembali dari rumahnya, yang kemudian disusul oleh ibunya dan berkata kalau dia hanya ingin melanjutkan hidupnya saja. Ilsa juga berkata kalau dia mencintai Remy lebih dari apapun. Sayangnya Remy tidak bisa mengerti hal tersebut karena keadaanlah yang membuatnya menjadi seperti itu. Remy menyuruh ibunya untuk pergi dari sana, tapi beberapa saat kemudian, Ilsa mengambil senjata milik Jerry yang sebelumnya disimpan di atas meja karena dia merasa kasihan kepada anaknya sehingga pada akhirnya terjadilah perkelahian kembali, yang lagi-lagi dimenangkan oleh Jerry sehingga Remy melihat Ilsa mati di depan matanya. Jerry kemudian mencoba menenangkan Remy sambil berkata kalau dirinya tidak ingin melukai kedua orang tuanya Remy, karena sedari awal tujuan Jerry hanyalah hidup bersama di rumahnya. Lalu setelah keadaan mulai tenang, mereka pun menguburkan Ilsa di samping ayahnya Remy. Sampai tak terasa Remy sudah tumbuh dewasa, di mana di sana dia sudah cukup mandiri untuk melakukan pekerjaannya sambil menjalani hidup bersama dengan Jerry. Bahkan sekarang ia menganggapnya seperti saudara. Jerry juga sudah bisa membuat semacam kolam renang yang tidak jauh dari rumahnya, yang membuat Remy senang karena dia bisa berendam setiap harinya setelah melakukan pekerjaannya. Tapi sayangnya di suatu malam, kepercayaan dari Remy kepada Jerry harus rusak kembali setelah tanpa sengaja Jerry melakukan tindakan yang berlebihan yang membuat Remy marah. Yang sehingga akibat kejadian itu, Remy mencoba berencana untuk kabur dari sana sampai-sampai dia tidak bisa bermain dengan Steve seperti biasanya. Dan di saat Remy dan juga Jerry sedang makan malam bersama, di sana Jerry berkata kalau Remy harus memahami keadaan yang membuat mereka harus memiliki keturunan agar kehidupan manusia di planet Mars tidak berakhir begitu saja. Jerry juga menjelaskan kalau memang Remy belum siap akan hal itu, maka dirinya siap menunggu selama setahun lagi. Mendengar hal tersebut, Remy berkata kalau dia mengandung bayi dari Jerry, maka dia siap berkali-kali untuk mencoba menggugurkannya, yang tentu saja hal itu membuat Jerry marah, lalu ia pun segera pergi dari sana. Karena mau bagaimanapun Remy masih kesal kepada Jerry atas kematian kedua orang tuanya.
Tapi sayangnya di saat Remy kembali ke kamarnya, di sana ada Jerry yang sudah mengetahui tentang rencana pelarian yang akan dilakukan oleh Remy. Sehingga pada akhirnya Remy dibuat tidak sadarkan diri dan diikat di kamarnya. Tapi tanpa diduga, teriakan Remy didengar oleh Steve yang membuat Jerry harus tertembak di bagian lehernya. Lalu kemudian disusul oleh tembakan dari Remy yang sudah melepaskan ikatannya. Singkat cerita, setelah kematian dari Jerry, Remy menjadi hidup sebatang kara dan menjalani hidupnya sendirian sambil mencoba menghidupkan kembali Steve yang sudah dirusak karena ditembak oleh Jerry sebelumnya. Di sana juga Remy tidak lupa dengan rencana keinginannya untuk melakukan perjalanan di planet Mars untuk mengetahui apakah benar kalau tidak ada kehidupan manusia selain dirinya. Dan di saat robot itu sudah bisa dihidupkan kembali, Remy menyuruhnya untuk menjaga rumah, sedangkan dirinya akan melakukan perjalanan cukup jauh dengan melewati terowongan sebelumnya. Untuk sampai ke seberang sana, menggunakan pakaian lengkapnya sehingga Remy tidak perlu khawatir kehabisan nafas. Karena seperti yang kita tahu kalau selama ini kawasan rumah Remy dilindungi oleh gelembung kaca sehingga mereka yang berada di sana bisa menghirup nafas tanpa adanya kendala. Dan di momen itulah setelah Remy berhasil keluar dari gelembung kaca tersebut, ternyata perkataan dari Jerry benar adanya bahwa memang di sana tidak ada kehidupan manusia, melainkan hanya pasir dan bebatuan saja. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana nih filmnya menurut kalian? Bagus, jelek, atau biasa aja? Kalau pendapat gua pribadi kepada film ini, yaitu manusia memang tidak bisa lepas dari rasa penasaran. Terbukti dengan adanya penelitian ilmuwan untuk mencoba kehidupan di luar bumi, padahal di bumi itu sendiri sudah begitu nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan Remy yang sedari kecil merasa penasaran untuk menjelajahi seluruh planet Mars. Padahal Jerry dan juga orang tuanya Remy sudah memberitahunya kalau hidup di dalam gelembung kaca sudah sangatlah beruntung. Yang ujung-ujungnya rasa penasaran tersebut membuat kita menjadi serakah akan sesuatu yang berlebihan dan membuat keadaan menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Ya udah, nama gua Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian dan ya bye-bye.